Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi dengan saya Ibu Delpia Wahyuningsi di mata kuliah Framework 1. Untuk di pertemuan kedua ini, kita akan mempersiapkan untuk membuat program frameworknya ya. Pertama, aktifkan exam pp-nya. Boleh klik double atau klik kanan run ya. Klik yes, kemudian tunggu. Oke, Anda start Apache MySQL. Untuk melihat sudah aktif atau belumnya, buka browser, boleh Mozilla, boleh Firefox, boleh Opera dan lain sebagainya ya. Kita tunggu. Oke, di sini ketik localhost. Ini tampilan punya Ibu. Kenapa tampilannya gini? Karena di folder exam pp index.php-nya udah Ibu hapus. Harusnya tampilannya ada tulisan exam pp versi berapa gitu ya. Oke. Kita lanjut ke materi. Yang materi pertemuan kedua. Kita akan membuat seperti ini. Ya. Membuat folder untuk framework ya. Kita akan belajar bagaimana cara membuat pemrograman dengan framework. Oke. Sekarang kita buat folder dengan nama oke ya. Data D. Biasanya ada di C ya. Di C exam pp yang ini. C exam pp htdoc Apache. Tapi punya Ibu di sini ada folder Apache-nya. Tapi punya Ibu udah Ibu pindah ke sini. Harusnya punya Anda adanya di sini ya. Silakan buka di folder directory C exam pp folder htdocs. Nah, di sini Anda buat folder ya. Buat folder dengan nama framework berbasis pemrograman berbasis framework 1 underscore nama masing-masing ya. Oke, silakan buat di Apache. Ibu di sini klik kanan new folder PFB pemrograman berbasis framework 1 dengan nama masing-masing ya. Misalnya nama Ibu Delphi. Oke. Jika udah selesai, di dalam sini Anda buat folder lagi. Namanya public. Dalam public fungsinya untuk menyimpan file ya nantinya, beberapa file. Contohnya salah satu adalah ini ya, folder file CSS. Ada 3 Ibu bikin, Ibu pisah ya. Folder JS, satu lagi folder image. Oke. Di sini untuk menyimpan file berextension CSS di sini, gambar di sini dan .js di sini. Kembali lagi di folder semula. Di sini kita akan buat satu folder lagi, folder app namanya ya. Di dalam folder app ada 4 folder nantinya. Sesuai ini karena kita mau berbasis framework. Pertama folder core. Kedua folder controllers. Ketiga folder model. Terakhir folder views. Oke. Sekarang kita coba buka ya. Buka di Sublime Text-nya.
buka di Sublime Text. Untuk menampilkan seperti ini gampang ya caranya. Klik file, open folder, kemudian cari foldernya, folder yang mau ditampilkan. Misalnya ibu mau menampilkan folder yang ini ya, klik select folder. Setelah itu di sini akan tampil, tunggu di sini lagi loading. Oke, udah selesai. Di sini terdiri dari folder app, folder public. Dalam folder app ada folder, tunggu lagi loading, ada folder controller, core, model, view. Di sini masing-masing akan menyimpan file.php, tapi di sini khusus untuk yang controller semuanya di sini disimpan, model di sini, view-nya nanti di sini terpisah semuanya. Sama saja di public-nya itu ada file extension .css akan disimpan di folder css, .js akan disimpan di folder js, dan img itu semua folder yang berbentuk gambar akan disimpan di folder img. Kita lanjut membuat file index yang kita simpan di folder public. Klik kanan di public-nya, new file. Oke, perhatikan di bagian bawah sini, file name namanya index.php, enter ya. Kemudian saya enter, di sini langsung terbentuk index.php ya. Kita bikin php-nya, kemudian kita panggil, nanti kita akan buat file require on. Kita buat folder yang ada di app dengan nama init ya, app init.php, titik koma, klik simpan. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian setelah disimpan kita akan buat satu folder lagi, ini ya, folder init.php yang tersimpan di folder app. Maksudnya di folder app sini kita akan buat file ini ya, karena belum ada file init.php. Klik kanan di folder app, file new. Oke, di bagian bawah perhatikan yang di sini bawah sini ya, Anda perhatikan kita buat namanya init.php, di enter aja. Setelah di enter di sini muncul, kita akan buat sintaknya php, kemudian sama ya kayak tadi, require on. Kita akan manggil dua folder yang ada di require, buat dua ya, require. Oke, require on ada dua, kita akan buat ini, kita buat namanya, kita ada di folder core app.php dan core C besar ya, controller.php. kemudian perhatikan bagian atasnya, belum ibu jelaskan tadi, kalau bentuknya bulat kayak gini, bulat tandanya ini, itu menandakan filenya belum disimpan ya, atau terjadi perubahan belum disimpan. Ketika kita klik Ctrl S pada keyboard, itu akan hilang tanda bulatnya, menandakan bahwa udah disimpan. Oke, kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut. Kita udah buat dua file, satu file index yang ada di folder public, satu lagi file init.php yang dari nanti ketika di running akan manggil ini pertama kali ya, yang di public folder index.php. kemudian di folder index.php akan memanggil ini isi dari file init.php. Di file ini kita akan manggil ini ya, file app sama file controller. Sekarang kita akan buat dua file ini, dua codingan ini ya. Kita buat file dulu terlebih dahulu, file
app.php yang ada di folder core ya. Ini berarti yang ada di folder core, kayak gitu bacanya. Kita akan buat file app.php yang ada di folder core. Klik kanan di folder core-nya, new file, namanya app.php yang ini ya. Enter. Satu lagi. Nah, gini kita buat kelasnya, kita buat kelas namanya app. Ini ya. Namanya gini, kita simpan. Untuk awalnya kita biarkan kayak gini dulu, terbentuk formula, ada kelasnya yang bernama kelasnya app. Kemudian kedua, kita buat file controller.php di folder core, sama di sini ya. Klik kanan di folder core, di folder core-nya, new file, namanya controller.php. Enter. Kita buat. Oke. Kalau sudah, kita buat kelas namanya controller. Oke, biarkan kayak gini ya. Ini untuk awalnya disimpan. Oke, kita sudah membuat dua file app sama file controller. App sama controller ya. Baiklah, dilanjut sini ya. Kita lanjut. Setelah itu kita coba manggil ya. Kita coba di refresh. Oke, kalau nggak tampilan gini, manggilnya di sini ya, panggil berdasarkan foldernya. Nama foldernya apa? Ini ya. Nama foldernya B pemrograman berbasis framework 1 underscore nama masing-masing ya, DLP kayak gini ya. Berarti namanya BF1 underscore DLP gini ya, nama foldernya, ibu cut sini. Oke. Kita lanjut. Nah, slash, oke, enter. Isinya gini, kita klik public, harusnya tampilan kosong kayak gini ya. Kosong itu menandakan kita udah benar. Kemudian kita lanjut lagi untuk mengisi codingan duanya ya, codingan controller sama app, dan juga yang ini ya, index mau kita tambahkan. Oke, di sini kita tambah lagi. Untuk memanggil, kita akan memanggil kelas ini ya, file app nih, memanggil kelas app. Caranya variabel app sama dengan new app gini ya. Kita simpan. Oke, kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut. Kemudian setelah membuat kelas, ini fungsinya untuk memanggil kelas app-nya ya. Kita buka kelas app, kita tambah sintak di sini. Kita tambah sintaknya. Kita tulis kelas public function dua kali ya, yang tanda kurang pakai tekan tombol shift, yang tanda kurangnya dua kali, tekan tombol shiftnya ya, dua kayak gitu ya, gini ya, spasi dulu, kemudian tekan dua kali, tekan tombol shift pada keyboard sama tanda kurangnya, 1, 2 kayak gitu, baru tulis cons terus T gitu ya, construct. Nah, baru kayak gini.
kita coba panggil ya. Oke, gitu ya. Ketik koma, jangan lupa. Kita coba manggil yang ininya. Kalau udah berhasil, kita simpan. Ini hanya untuk kita melihat codingan kita udah bener apa belum ya. Kita coba, maksudnya kita mau lihat di file index ini codingan yang kita tambah di baris keempat ini apakah sudah memanggil file app, kelas app-nya. Kita coba ke sini ya, kita refresh. Harusnya tampil oke ya. Di folder salah, di file public belum. Kenapa? Kita cek lagi. Kelas public app, kita cek lagi ya, apa yang salah ini nak. Kita coba, kita cek di file index. Ini nggak ngaruh, harus ini ya, ini new app, ini bener kelas app, udah bener. Kemungkinan salah di sini, public function construct begini ya. Simpan, kita coba lagi. Oke, ini udah berhasil ya. Oke, berarti udah benar. Tadi kurangnya di sini ya, kurangnya S kayak gini tadi, codingan sebelumnya kayak gini, sehingga di sini nggak muncul. Kesalahannya di sini ya. Oke, tambahkan S ya, simpan, refresh.